لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Tapi ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid, masuk ke bab ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab ma jaa fil kuhani wa nahwihim, yaitu bab tentang al-kuhan, hadis-hadis yang berkaitan dengan kuhan, jamak dari kahin. Kalau bahasa kita yaitu dukun atau peramal. Bab ma jaa fil kuhani wa nahwihim, dan nahwihim, dan yang semisal mereka, ya semisal para kahin, semisal para dukun, seperti peramal dan semisalnya. Jadi kuhan jamak dari kahin. Yang mana kuhan ini atau para kahin ini, mereka kumpulan orang-orang yang sudah ada sejak zaman Nabi SAW, bahkan sejak zaman jahiliyah. Dan mereka biasanya ada di ahya'il Arab, yaitu di desa-desa Arab ketika itu, yang mana orang-orang bertahakum atau mengambil hukum dari para dukun-dukun ini dan mencari wangsit dan semisalnya dari dukun-dukun ini. Dan dukun-dukun ini punya ketersambungan dengan para syaitan dari kabar-kabar yang bersifat gaib. Bahasa kita memang dukun, tapi dukun ini sangat mujmal, global. Karena dukun itu dukun secara Indonesia, bahasa Indonesia, dukun itu suatu label yang mencakup penyihir, peramal dan semisalnya. Kalau penyihir sama peramal beda. Ya, penyihir itu sifatnya transitif, yaitu membutuhkan objek yang disihir. Tapi kalau misalnya peramal, itu tidak ada yang disihir dari peramal. Ya, hanya menyebutkan hal-hal yang gaib. Ya. Dan sejujurnya sampai sekarang di media sosial, ya tentu bukan di grup Masjid Hijau kok. 3 grup Masjid Hijau nggak ada hal-hal yang seperti ini. Tetapi bertebaran terutama di media YouTube, peramal-peramal, arraf, kahin, yang mana mereka mengabarkan kabar-kabar gaib, baik dari lisan mereka atau melalui syaitan menyerupi tubuh mereka, atau melalui proses mediumisasi. Semua ini tidak lepas dari kahanah dan irafah, perdukunan, peramalan. Ya, dan ada beberapa hadis berkaitan dengannya. Di sini ada 3 hadis yang serupa. Hadis pertama diriwayatkan oleh sebagian dari istri Nabi, hadis kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan juga ketiga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita bahas 3 hadis tersebut dan kita pelajari betul-betul apa yang terkandung dalamnya dari fiqih dan kaidah-kaidah. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan
dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 lailah atau 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi arraf kemudian bertanya kepada arraf tersebut tentang an syai', tentang sesuatu pun, syai' di sini fasalahu an syai', apapun itu. Tapi nanti dijabarkan maksudnya insyaallah. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian orang yang bertanya ini mentasdiq, mempercayai arraf ini dengan apa yang dia ucapkan dari jawaban. Lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Tidak diterima untuk penanya ini salat selama 40 hari. Itu hadis pertama. Hadis kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man ata kahina." Barang siapa mendatangi kahin. Kahin. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian membenarkan apa yang kahin ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di hadis riwayat Abu Hurairah yang serupa dengannya, man ata 'arrafan aw kahina. Barang siapa yang mendatangi arraf maupun kahin. Di sini arraf au kahina, arraf ataupun kahin. Ini menunjukkan bahwasanya arraf itu berbeda dengan kahin. Kahin berbeda dengan arraf. Ya. Ya walaupun sama-sama di Indonesia kan dukun. Ya tetapi hakikatnya berarti beda. Jadi di sini arrafan au kahinan, au di sini ada dua kemungkinan. Au kan artinya atau. Barang siapa mendatangi arraf atau kahin, maka kata para ulama, au di sini yaitu mana atau, ada dua kemungkinan. Imma lisyak, entah karena syak perawinya itu ragu. Rasulullah ini mengatakan araf atau kahin ya, gitu. Atau yang kedua, dan ini mungkin yang lebih tepat, yaitu litanwi', yaitu meragamkan, memvariankan yang keduanya hukumnya sama. Dan itu mungkin yang lebih tepat. Man ata 'arrafan aw man ata 'arrafan aw kahina. Maka dua-duanya sama hukumnya. Siapa yang mendatangi arraf maupun kahin, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang diucapkan oleh arraf atau kahin tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada 3 hadis dan tiga-tiganya ini serupa. Dan puncak sanadnya, tabaqat sanadnya itu ada 2 saja, yaitu yang pertama an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi. Yang sanad kedua dari Abu Hurairah. Sanad pertama dari sebagian istri Nabi, sanad kedua dari Abu Hurairah. Versi istri Nabi, man ata'arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul faqad lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Yang ancaman pertama di hadis pertama tadi, tidak diterima salatnya 40 hari atau 40 malam. Sama 40 hari ya terjemahan mungkin hari malam 40 hari. Adapun hadis Abu Hurairah kedua-duanya, hadis Abu Hurairah kedua-duanya ancamannya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita kondisikan pemahaman kita terhadapnya. Yaitu masalah kahin atau arraf itu dulu. Sebenarnya udah pernah Anda bahas di Masjid Hijau berapa bulan lalu, entah kapan gitu ya. Ana feeling ana pernah deh. Tapi ana lupa kapan. Ya wallah alam. Nanti antum tahu nanti di catatan amal nanti ya, di hari akhir baru ketahuan kapan ya.
Wallah kapan. Berapa bulan lalu mungkin ya, lupa dah. Ala kulli hal kahin atau kuhan dan arraf. Intinya sama, kahin dan arraf kita sekarang al-muhim itu adalah peramal, dukun, peramal dan orang-orang yang mengabarkan tentang hal-hal yang gaib. Ya, intinya itu semua. Ya, hatta dia kiai, hatta dia dukun, hatta dia keturunan nabi tertentu, tetap kalau misalnya mengabarkan hal yang gaib, maka dia berpotensi ternobatkan menjadi arraf atau kahin. Gitu ya. Hal gaib itu baik gaib nisbi atau gaib mutlak. Kalau gaib nisbi seperti melihat jin, melihat sejarah masa silam dan seterusnya, ini nisbi, gaib nisbi. Tapi kalau gaib mutlak, maka ini bisa kufur ini orang, maksudnya keluar dari Islam. Mengabarkan gaib mutlak yang ada di akhir-akhir surat Luqman. Ya, memastikan kapan turunnya hujan, memastikan kapan matinya seseorang, tahu fulan akan mati kapan, ini apa? Kufur orang ini, keluar dari Islam. Iya. Karena gaib mutlak hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Gaib mutlak hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Kalau seseorang mengklaim dirinya mengetahui hal yang gaib mutlak, maka dia keluar dari Islam karena dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seolah-olah dia itu ada sisi rububiyah pada dirinya dengan pengetahuan tentang gaib mutlak. Ada wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Yaitu hanya dia yang mengetahui. Ya, 5 kunci gaib. Ya, lihat di surat Luqman akhir-akhir. Baik, kemudian itu arraf dan kahin. Dan sekarang arraf dan kahin itu menjamur, ikhwan. Menjamur. Sekiranya tidak ada pasal undang-undang ITE dan semisalnya, kita sebut nama-nama orangnya. Menghibahi para dukun-dukun berkedok kiai dan ustaz atau apa namanya, narasumber gaib ini, ya, maksudnya narasumber gaib maksudnya bukan jin, maksudnya orang yang bicarakan tentang hal gaib. Ini jaiz, menghibah mereka bermaslahat dengan tujuan mentahdzir supaya orang-orang lari dari mereka. Ya. Ada yang kita plesetkan yang namanya Om Halu. Ada tuh. Tapi bukan halu namanya. Tapi jangan dicari juga. Itu mengabarkan di banyak tempat peristiwa-peristiwa silam melalui lisannya, dan ini syaitan. Orang ini syaitan. Orang ini arraf dan kahin. Masuk TV. Inilah kebodohan orang-orang media. Kebodohan mereka dan pembodohan dari mereka. Ya, diangkat kemudian karena viewersnya banyak, miliaran, jutaan. Satu video berapa juta yang nonton gitu? Allah. Menerawang apa-apa sejarah dari jembatan ini, sekolah ini, di balik ini dukun. Mengabarkan hal yang gaib walaupun nisbi, tapi dukun, syaitan ini orang ini. Sampai Allah berhidayah, kalau Allah berhidayah. Maka siapa yang mendatangi dia, atau kita ngetik kemudian kita pengen tahu, nah, maka anak plesetin aja namanya. Maka di sini ada soal namanya fasa'alahu an syai'. Kita udah selesai dengan araf, istilah dan seterusnya, dukun pokoknya. Maka bertanya kepadanya tentang sesuatu hal. Maka di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ancaman dalam hadis-hadis ini tidak mutlak, melainkan dirinci masalah su'alul arraf. Bertanya kepada dukun ada 4 macam, kata Syekh Utsaimin. Bertanya kepada dukun ada 4 model. Bertanya kepada dukun di sini imma antum datangi bertanya, imma antum telepon bertanya, atau dengan cara lain. Al-qismul awal yang pertama, an yas'alahu su'alan mujarrada. Bukan engkau bertanya soal begitu, pertanyaan mutlak gitu aja. Pertanyaan al-muhim, pertanyaan ya, pertanyaan tentang sesuatu hingga ada maksud untuk mempercayainya. Ya. Tapi ini bukan pertanyaan tentang gimana kabar antum?
Kok yang bertanya kayak gini nggak masuk, nggak usah dimasukin sini. Ya. Nggak usah, ini bertanya kepada manusia normal kok ini mah. Gimana kabar antum? Kata dia apa? Dukunnya bilang, alhamdulillah baik. Kadzabta. Antum masa bilang gitu? Nggak mungkin kan? Iya. Enggak, iya Pak. Iya. Enggak, bukan itu, bukan pertanyaan. Pertanyaannya sesuatu pertanyaan yang akan dijawab sesuai spesialis kedukunannya dia gitu loh. Ya misalnya, kadang-kadang orang penasaran iseng aja pengen tahu, pengen nanya sama dukun. Kun. Ah. Dukun. Mbak Dukun. Ada berapa jin di rumah ente? Misalnya. Atau bertanya ente punya khadam berapa? Hah? Dia bilang khadam mana 10 kata dia. Bini berapa? 1. Khodam 10, bini 1. Bahlul. Harusnya bininya yang banyak, bukan khodamnya. Antum gituin. Ala kulihal bertanya, walaupun antum nggak percaya, ini juga tetap kena ancaman, ikhwan. Tetap kena ancaman karena dalam riwayat lain ada redaksi yang fasaddaqahu bima yaqulnya tidak ada. Melainkan cukup bertanya aja gitu. Walaupun tidak mempercayai, maka dikhawatirkan tetap masuk dalam iqab dan ancaman. Hati-hati. Walaupun enggak sampai percaya. Enggak untuk menguji, enggak untuk melemahkan dia, enggak untuk percaya, cuman nanya doang tentang hal yang spesialis dia padanya. Tentang jin, tentang apa? Enggak boleh. Ya. Contoh di sini ada beberapa ustadz yang ahli mediumisasi. Tahu mediumisasi nggak, ikhwan? Tahu nggak mediumisasi? Mediumisasi. Tahu? Ada yang mau jadi mediator? Mau? Atau di sini duduk tenang, kosongkan pikiran. Bismillah, Anda masukin. Masuk untuk kesurupan. Wah, kesurupan ngamuk. Kamu siapa? Saya penunggu di sini. Penunggu sini yang mana dulu nih? DKM apa marbot? Gitu kan? Ya, DKM apa marbot nih? Gitu kan? Ini mediumisasi namanya. Dan ini rata-rata mediumisasi orang yang mempraktekannya itu dukun. Walaupun pakai keustadzan, dukun. Karena bagaimana dia bisa masukkan coba sekarang? Kecuali pasti ada sugesti kedukunan pada dirinya. Coba, Mufid, diam dulu. Masuk angin nggak? Enggak. Anda nggak tahu gimana caranya. Orang normal nggak tahu gimana caranya, kecuali pasti ada sugesti kesyaitanan dalam dirinya. Gimana coba? Pasti ada sugesti syaitan pada dirinya. Hatta ustad, hatta hafal ayat kursi, hatta bacaannya juga ayat. Kecuali kalau meruqyah, setannya masuk. Nah ini kan bukan atas kendali antum. Ya, jadi beda antara mediumisasi dengan niatan, dengan antum meruqyah orang, orangnya malah kesurupan. Nah ini beda konteks. Nah, yang seperti ini ya, kemudian antum penasaran sama ustadznya ini. Ustadz, ana pengen tahu Ustadz, gimana sih caranya mediumisasi? Ente harus banyak belajar dulu, ya belagu ustadznya. Ente harus belajar ini, harus punya pendalaman akidah dan padahal akidah ustadz ini bobrok. Iya. Bertanya gitu aja, cuman kepo aja, itu sudah kena ancaman bahaya. Walaupun antum halo lah, nggak mau ikut. Ya antum pertama memang ngomong gitu, tapi bisa lama-lama penasaran, nanya lagi, akhirnya mengamini, percaya. Hati-hati. Itu yang pertama ya, bertanya biasa saja tanpa ada keinginan untuk mempercayai. Tapi ini step pertama menuju step kedua. Yang kedua, an yas'alahu fayusaddiquhu wa ya'tabiru qawlah. Dia bertanya, mempercayainya,
dan mempertimbangkan perkataannya, mempercayainya dan menganggap perkataan itu ada benarnya juga, ada seperti itulah. Bertanya kepada dukun dan mempercayainya. Maka ini terkena ancaman jelas yang ini. Terkena ancaman. Kalau misalnya dia bertanya tentang hal gaib yang nisbi, dan gaib ada nisbi, ada mutlak. Gaib mutlak itu yang di surat Luqman ayat terakhir. Silakan cari. Gaib nisbi itu gaib yang sifatnya relatif. Kadang sebagian pihak melihatnya, sebagian pihak tidak. Ya, seperti masa lampau. Gaib nisbi. Jin pun termasuk gaib nisbi. Karena ada beberapa orang yang memang Allah perlihatkan walaupun belum tentu itu bentuknya, gitu loh. Gaib nisbi. Karena di zaman Umar bin Khattab juga ada imro'ah lahu ra'yun kan dalam riwayat. Ada seorang perempuan yang dia punya pandangan tentang setan, bisa melihat jin. Itu dulu di zaman Umar juga ada. Begitu pula dengan Ibnu Sayyad di zaman Rasulullah SAW. Maka jin itu gaib nisbi. Taib. Kalau antum bertanya kepada dukun tentang gaib nisbi, ya, kamu percaya lagi kemudian, ya antum tanya misalnya, dukun, di belakang pohon rambutan ada apa? Dia bilang ada jin. Jin apa? Jin penunggu pohon rambutan itu. Antum percaya? Maka ini dilihat kalau antum percaya. Karena memang Allah Ta'ala jadikan dia bisa melihat jin atau gimana, maka kalau antum percaya, ini bisa syirik kecil atau kufur kecil. Dan masuk dalam ancaman ini, tidak diterima salatnya 40 hari. Ini termasuk anak indigo. Nah, indigo antum tanya ada apa, terus antum percaya, maka yang seperti ini masuk dalam ancaman. Ya. Kemudian, kalau misalnya bertanya tentang gaib nisbi, namun antum mempercayai bahwasanya memang orang ini punya kemampuan untuk melihat yang gaib secara mutlak sama sekali, emang dia orang sakti dan tanpa kendali dari Allah, tanpa kuasa Allah dia bisa menguasai dirinya sendiri untuk melihat itu, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Karena menyematkan sifat rububiyah ada pada orang ini, yaitu mengetahui hal-hal gaib secara mutlak apapun itu. Ya. Tapi begitu juga kalau misalnya antum bertanya kepadanya sesuatu yang gaib mutlak, bukan mempercayai gaib bahwasanya dia mengetahui gaib secara mutlak, tapi bertanya kepadanya suatu perkara yang sifatnya gaib mutlak, seperti umur berakhir kapan. Pak Yai, kira-kira bapak saya kapan wafatnya? Kata Pak Yainya, nanti di usia 70 tahun sekian hari. Percaya, keluar dari Islam, kufur, kafir. Kenapa? Karena dengan mempercayainya berarti menduga bahwasanya ada orang yang mengetahui selain Allah tentang hal gaib mutlak, dan itu kekufuran akbar. Bisa keluar dari Islam. Ini bukan kufur asghar lagi. Ya, begitu ya, kawan. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, an yas'alahu liyakhtabirah hal huwa shadiqun aw kadhib. La li ajli an ya'khudha biqawlihi, yaitu bertanya untuk menguji. Bertanya untuk menguji dia ini benar atau enggak. Maksudnya dia ini benar apa enggak? Dia ini benar indigo atau enggak? Dia ini benar dukun atau cuma main-main tok? Maka ini tidak masalah. Sama tentu tidak bermaksud untuk mengambil perkataannya, menjadikan perkataannya dipercaya, enggak. Tapi ditanya doang. Ya. Untuk mengetahui bahwasanya orang ini memang dukun atau bukan. Karena enggak semua yang ngomong kayak gini memang dukun, enggak semuanya. Kadang cari sensasi aja. Ada yang seperti itu, belaga jadi indigo. Padahal dia enggak bisa ngeliat apa-apa. Iya. Enggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi ini kata Syekh Utsaimin cuma untuk menguji doang. Ya, untuk menguji saja. Cuman sebaiknya jangan cuma menguji saja, melainkan yang keempat.
Yang ketiga nggak apa-apa ya. Ini yang ketiga dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Ibnu Sayyad. Nabi SAW bertanya, menguji Ibnu Sayyad yang memang memiliki kedukunan pada dirinya. Madza khabba'tu lak? Wahai Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan darimu? Coba tebak, apa yang aku sembunyikan? Maka kata Ibnu Sayyad, ad-dukh, atau suatu hal gitu, tapi namanya dukh, ana belum bisa nerjemahin. Maka kata Nabi SAW, ikhsa falan ta'du qadrak. Falan ta'du qadrak. Ya, pergi kamu khas. Kamu enggak bakal melampaui kadarmu, kamu enggak bisa mengetahui banyak hal. Ya, jadi ada kesalahan jawaban. Ya, antum boleh juga bertanya kepada dukun untuk membuktikan kedustaan dia dan kelemahan dia. Itu yang nomor 4 sebenarnya. An yas'alahu liyudhhira ajzahu wa kadhibah. Bertanya kepadanya untuk membuktikan, menampakkan kedustaan dia atau ketidakmampuan dia. Menampakkan dua hal, imma satu, imma dua, atau dua-duanya. Menampakkan satu, ajz, yaitu ketidakmampuan dia, dan yang kedua menampakkan kadzib, kedustaan dia. Ini termasuk penyihir, mentalis, atau misalnya yang memakai jin misalnya. Antum menantang dia, menantang dia. Ayo sok. Nantangin dia untuk membuktikan ketidakmampuan dia. Antum tantang dia dan antum bacakan ayat kursi. Maka ini tidak masalah, bahkan ini bagus. Bahkan kadang-kadang kata Syekh Utsaimin bisa menjadi wajib bagi sebagian pihak untuk membuktikan ke masyarakat akan kedustaan dia. Dan yang kedua kedustaan dia, ketidakmampuan dan kedustaan dia. Dan sebenarnya sudah terbukti banyak kedustaan syaitan, kedustaan jin, dan ketidakmampuan mereka dalam menerawang hal yang gaib. Contohnya Pak Yana itu, ya kan, yang berapa atau seminggu lalu, hilang di mana tuh? Kemudian sampai ada yang mediumisasi, masukin jin, terus jinnya habis itu, wah, ada di air fulan, di air ini. Jinnya aja halu, ya. Jinnya nggak ngerti. Ternyata ditemukan di mana? Garut, mana tuh? Cirebon tah? Cirebon benar. Anda kok dengarnya Garut ya? Atau khilaf dalam masalah ini? Pokoknya di Jawa Barat di mana gitu ditemukan. Ternyata orang ini nggak tenggelam di air. Lihat kedustaan mereka, lihat, ya. Itu 4 kondisi bertanya, ikhwan. Yang dapat ancaman yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Bertanya iseng, apalagi bertanya sampai percaya. Itu yang dapat ancaman. Taib, ancamannya ada 2. Imma lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Atau ancaman yang kedua, apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kedua-duanya perlu dirinci maksudnya, jemaah. Harus difikihkan, harus difahami. Jangan salah. Gitu. Ya. Difahami bagaimana syarah ulama terhadapnya. Karena nanti terjadi confuse, kerancuan dalam berfikir karena tidak punya rincian kaidah dalam memahami beberapa nas ini, beberapa teks ini. Pertama, lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Sekarang kalau misal antum ditanya sama orang awam, dan kita semua awam, orang kalau datangin dukun nggak diterima salatnya 40 malam. Ya udahlah, nggak usah salat kan? Ayo sok, jawaban antum gimana? Antum jawab kan? Nah, nggak, tetap harus salat lah. Dijawab sama orang itu, lah, masa Allah memerintahkan kita sesuatu yang tidak Allah terima? Kan berarti memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Ayo, apalagi orang filsafat nanti amalnya. Ayo, jawab apa antum? Antum paling bisa jawab ittaqillah. Antum keluar dari manhaj salaf, paling gitu jawaban antum. Nggak cukup jawaban itu. Apa jawaban yang yusmin wa yughni min ju'? Jawaban yang membuatnya kenyang itu apa? Nanti insyaallah.
Kemudian yang faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Apa maksud dari kafara di sini? Nah, itu kita perlu penjelasan ulama. Oke, akan kita jelaskan biidznillah taala, ikhwan. Yang pertama, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Dan ini kita kaitkan juga dengan masalah orang yang minum khamar. Dan kita kaitkan dengan masalah abiq namanya. Abiq itu adalah budak yang melarikan diri dari tuannya. Budak yang melarikan diri dari tuannya. Taib. Ada beberapa hadis kita kumpulkan. Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salatan arba'ina yawma. Intinya maknanya kalau dibahasakan kita lebih mudah adalah seorang dari umatku minum khamar, maka Allah tidak terima salatnya 40 hari. Minum khamar sengaja maksudnya, enggak diterima salatnya 40 hari. Ya enggak? Sama enggak dengan yang hadis yang kita pelajari ya? 40 hari, 40 hari, 40 hari. Ya. Tapi yang hadis tentang abiq atau dalam hadis tentang abiq yaitu dalam Sahih Muslim. Idza abiqal 'abdu la tuqbal lahu salatun. Jika budak ya, bukan pembantu, budak official, budak. Jika seorang budak abiqa lari dari tuannya, lari dari majikannya, maka tidak diterima salat dia. Berarti ada berapa kasus, ikhwan? Ada berapa kasus? 3 ya. Pertama, mendatangi dukun, bertanya padanya, apalagi kemudian mempercayainya. Oke? Kasus kedua, minum khamar. Kasus ketiga, budak lari dari tuannya. Yang 1 dan 2, minum khamar dan mendatangi dukun, itu berapa hukumannya? Tidak diterima salatnya berapa lama? 40 hari. Yang abiq lari dari tuannya, tidak diterima salatnya selama masih lari. Lari di sini maksudnya kabur, bukan lari jogging pagi, enggak, kabur. Ya, padahal dia masih dimiliki oleh majikannya, oke? Faham enggak? Pahami dulu nih, jangan sampai Anda melesat ke berikutnya antum belum paham step ini. 3 ya kasus ya. Kan nanti ada pertanyaan dari orang, ini gimana jawabnya? Kalau misalnya ditanya, lah, kalau nggak diterima sholatnya, ya udahlah nggak usah sholat. Antum pasti bakal ngomong apa? Enggak, wajib sholat. Nanti bakal dijawab, lah gimana kalau wajib sholat tapi tidak terima? Sudah dikabarkan tidak diterima, walaupun wajib atasnya sholat. Bagaimana jawabnya? Tetap wajib sholat? Kalau antum ninggalin sholat, malah kafir antum nanti, gitu kan ya? Tapi kalau sholat tidak diterima, kan si mana kama nih? Nah kan gitu. Maka ilmui dulu sebentar, ilmui dulu, ikhwan. Kuncinya di lafal la yaqbalu atau lam tuqbal, qabul. Apa qabul? Apa arti itu? Penerimaan. Diterima, penerimaan. Qabulul amal artinya apa? Penerimaan amal. Amal makbul artinya apa? Amal yang diterima. Oke? Nah, kita rinci dalam kitab Al-Manarul Munif karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada faedah. Qabulul amal 'inda Allah thalathah. Nah, ini penting banget, yakin. Yang bawa catatan catat, yang enggak bawa catatan hafal. Yang enggak bawa catatan dan enggak bisa hafal, just go to the sea, ya. Qabulul amal ada 3. Ya, penerimaan amal oleh Allah terhadap hamba ada 3. Dan ini penting untuk banyak kasus jemaah. Untuk kita juga. Pertama, qabulur ridha wal mahabbah, yaitu penerimaan dengan ridhonya Allah dan cintanya Allah padanya. Ini makom tertinggi. Penerimaan amal dengan ridhonya Allah dan cintanya Allah kepadanya.
Ini satu. Nanti kita globalin dulu, terus nanti kita jelaskan. Ya, penerimaan amal. Yang pertama penerimaan amal dengan ridho dan cintanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ridho dan cinta pada orang ini atau amal ini. Yang kedua, qabulul jaza' wa thawab. Penerimaan amalan dengan adanya feedback, pahala atau ganjaran. Dengan adanya feedback, pahala atau ganjaran. Dengan adanya feedback apa? Pahala atau ganjaran. Itu namanya apa? Qabulul jaza' atau thawab, was-thawab. Ganjaran dan jaza, balasan. Yang ketiga, qabulu isqatil iqab, qabul isqatil iqab, yaitu penerimaan amalan dalam rangka pengguguran hukuman atau kewajiban. Penerimaan amalan dalam rangka pengguguran hukuman atau kewajiban. Pengguguran hukuman atau kewajiban. Tolong nanti diingetin terjemahan itu. Dan ini penting sekali. Jadi penerimaan amalan oleh Rabb kita Azza wa Jalla ada 3 macam. Ditahqiq dan ditafsil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Manar Al-Munif. Dan ini tafsil dan taksil yang sangat penting untuk memahami beberapa nas dan dalil tentang diterimanya amalan. Yang pertama, Anda jelaskan dulu ya. Qabulur ridha wal mahabbah, diterimanya amalan dengan adanya ridha Allah dan mahabbah. Ini makom tertinggi, kawan. Kalau amalan antum ada yang diterima sampai derajat ini, khalas. Itu yang didamba-dambakan oleh Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, lupa. Yang mana didambakan oleh Umar atau Ibnu Umar, seandainya aku tahu saja satu sujud aja diterima oleh Allah, maka udahlah aku nggak butuh dengan apa-apa lagi. Ini maknanya diterima dari segi apa? Qabulul mahabbah wa ridha. Sekarang ikhwan, siapa di antara kita, semua dari kita berpotensi amalnya diterima nggak? Diterima ya? Tapi siapa di antara kita yang tahu amalan diterima dengan ridhonya Allah terhadap amalan tersebut? Yakin antum nggak ridho nggak amalan tersebut? Kalau Allah sudah ridho pada satu amalan kita itu udah mencukupi seluruh kehidupan kita dunia akhirat, kelas. Tapi Allah rahasiakan. Kapan ketahuannya? Ya nanti di akhirat. Cuman tanda-tandanya memang ada, tapi tidak bisa memastikan. Tanda-tanda ridhonya Allah kepada amalan ini ada, tapi antum tidak bisa memastikan, hanya berharap semoga ini ridho Allah, semoga ini buah dari ridho Allah, efek dari ridho Allah. Ini qabul apa? Qabul ridho wal mahabbah. Yang mana qabul ridho wal mahabbah ini yang akan diterima oleh Allah betul-betul, dan Allah akan memperbincangkan amalan dan nama antum di tengah al-mala'il a'la, di tengah-tengah malaikat yang mulia. Ini sudah menunjukkan ridhonya Allah terhadap antum. Tapi tahu nggak antum? Dengar nggak? Dengar? Enggak dengar. Fulan mati, harus bergetar. Ada sahabat kayak gitu lah. Antum, fulan mati, ambulans yang bergetar. Ya kan? Yang kedua, qabulul jaza wa thawab. Penerimaan dari segi adanya ganjaran dan pahala atau pahala. Dan ini makomnya udah bagus dan keumumannya, tapi tidak sampai makom yang pertama tadi. Ya. Karena ada kalanya ganjaran itu hanya di dunia, dan di akhirat Allah tidak berikan dia. Sebagiannya ini menimpa orang-orang kafir, sebagiannya. Ya Allah terima sedekahnya orang kafir dari segi apa? Adanya ganjaran dari Allah di dunia saja, kelas. Tapi Allah nggak ridho dengan itu. Nggak ridho karena ya belum tentu lillahi ta'ala, belum tentu sesuai dengan syariat dan seterusnya. Tapi Allah ganjari, karena orang yang berbaik, Allah ganjari kebaikan di dunia saja, orang kafir. Orang Islam, Allah ganjari juga, tetapi Allah Ta'ala masih murka mungkin sama dia dengan adanya dosa dia.
Karena kalau Allah sudah ridho pada seseorang, khalas, itu dihapuskan semua dosanya, ikhwan. Nah, ini yang kedua tadi qabul jaza wa thawab. Tidak sampai derajat ridho, tapi Allah balas karena Allah Karim. Allah Karim, Mannan, Rahim, Rahman. Memberikan ganjaran kepada siapapun yang berbuat baik. Ya enggak? Iya. Tapi apakah mesti kalau Allah berikan ganjaran, apakah pasti Allah ridho pada pihak yang diganjari itu? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Makanya sebagian dari ahli tauhid, sebagiannya masuk neraka. Karena Allah Ta'ala masih memurkai sebagian dari amalan mereka. Maka Allah bersihkan kemudian di neraka, dan baru kemudian Allah ridhoi mereka untuk keluar dari neraka dan menuju surga. Mereka punya amalan yang kemudian Allah ganjarkan. Tapi mereka punya maksiat yang Allah murkai. Makanya Umar bin Khattab bertamanni dan berandai-andai kalau sekiranya dia tahu satu sujud aja Allah ridho pada sujud itu, maka semua maksiat itu sudah selesai, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Tapi itu ya. Itu qabul jaza wa thawab. Enggak sampai ridho dan mahabbah. Yang ketiga apa? Diterima dari segi apa? Pengguguran hukuman atau kewajiban. Ya, jadi karena dia sudah menunaikan kewajiban, gugur kewajibannya, tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Tetapi apa? Bisa jadi tidak ada pahala, mungkin. Nah, bisa paham nggak di sini mulai ya? Mulai nggak bisa nggak mulai antum meraba-raba yang mana dari 3 hadis tadi? Minum khamar 40 hari nggak diterima salatnya. Kedukun 40 hari tidak diterima salatnya. Budak kabur dari majikannya, selama masih kabur tidak diterima salatnya. Yang tidak diterima di nomor berapa? Masih bingung tak? Apa anda perlu pulang untuk supaya tahu? Misalnya ada orang habis dari kedukun, akhirnya kemudian terancam dengan hadis ini. Dia ke Masjid Hijau, sholat kemudian dengan menunaikan wudunya, syaratnya, kemudian sholat dengan khusyuknya versi dia. Tapi dia belum taubat dari nanya dukun tadi, oke? Terancam 40 hari tidak diterima sholatnya, oke? Clear sampai sini? Sekarang pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Sah. Secara fikih sah, berarti bagian kabulnya yang mana? Yang ketiga, dikabulkan dari segi isqatul uqubah dan al-wajibat. Salatnya sebagai pengguguran kewajiban toh, selesai. Paham di sini, kawan? Ada jazanya? Tidak ada. Kosong. Hatta dia berusaha khusyuk, enggak ada jazanya karena udah dapat ancaman dari hadis. Sampai dia taubat, mengerti dan taubat. Nauzubillah min dzalik, makanya harus paham ini. Itu ya. Sama seperti orang sholat, orang munafik yang sholat, Allah nggak terima sholatnya dari siapa? Jaza karena kemunafikan dia. Atau orang sholat tapi kosong pikirannya. Dia Allahu Akbar masih engah, baru engahnya kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Jadi 4 rakaat itu Isya, dari awal sampai akhir dia mikirin besok sepedaan kemana. Nggak habis pikiran dia di situ terus. Kosong. Tapi kan dia mengucapkan lafal, iya, tapi nggak ada isinya pikirannya. Dalam hadis Nabi SAW, Allah tidak menerima atau tidak mengganjari salat kecuali yang dia yaqil, yang dia pahami betul-betul isi dari salat tersebut. Maka kalau kosong berarti taib. Tapi dia syarat sahnya ditunaikan nggak? Ditunaikan. Baca Al-Fatihah, kan otomatis baca Al-Fatihah itu. Pikiran kemana-mana, ke sepeda, ya dan seterusnya. Syarat sahnya ditunaikan, istiqbalul qiblah, toharah dan seterusnya. Tapi kemudian dia nggak ada isinya salatnya. Maka bagian manakah yang diterima dia? Nomor 3, menggugurkan kewajiban tok. Tapi pahala dapat enggak? Cinta dan ridho Allah dapat? Ya, apalagi itu, ya. Gitu ya. Sama orang nyari nafkah. Orang nyari nafkah, laki-laki nyari nafkah.
Yang penting nyari nafkah dah, tunaikan ini. Tapi dia nyari nafkah bukan lillahi ta'ala, hanya karena tradisi, nggak enak nanti sama tetangga masa saya gabut mulu. Udahlah saya kerja Gojek atau apa, dapat sehari misal 150.000, dah. Tapi nggak ada niatan lillahi ta'ala. Apakah dia diterima amalnya? Diterima dari segi nomor 3, tapi tidak diterima dari segi adanya pahala. Begitu. Bisa dipahami ikhwan di sini. Gimana, clear nggak ikhwan? Clear, alhamdulillah. Jadi itu nanti jelaskan ke orang yang bertanya, tuh gimana kok nggak diterima tapi tetap diwajibkan? Iya, tetap wajib atas dia untuk sholat dan taubat. Nah, kalau dia sholat tapi belum taubat dari perdukunan dan semisalnya, maka dia gugur kewajiban sholatnya, cuman tidak diterima dari segi pahala. Ya begitu, wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan pada adzan insyaallah taala. Baik, kawan, sedikit kita reply dengan tadi agar ilmunya rasikh. Karena dengan tikrar atau takror ilmu itu insyaallah semakin menancap ya. Jadi qabulul amal min Allah ada 3 asnaf. Penerimaan amal oleh Allah itu ada 3 model. Ya, yang mana boleh jadi diterima di satu sisi tapi tidak diterima di sisi lainnya. Yang pertama qabulur ridha wal mahabbah, yaitu diterimanya amal dari segi diridhoinya amalan dan pelakunya oleh Allah dan dicintai. Ya, dan ini maqam yang paling tinggi. Dan ini gaib. Cuman tanda-tandanya kerap kali terasa. Hanya saja tidak bisa dipastikan karena kita baru mengetahui betul-betul sebagaimana seperti apa Allah ridho pada kita nanti kapan? Di hari akhir. Kemudian yang kedua, dan yang pertama tadi adalah model diterimanya amalan yang diridhoi, yang diandai-andai oleh siapa? Umar bin Khattab atau Ibnu Umar. Anda ragu antara keduanya. Dan yang kedua yaitu qabul ats-tsawab wal jaza. Diterima dari segi apa? Ganjaran dan pahala. Ganjaran atau pahala. Ya. Tidak semua sedekah itu levelnya sama. Betul nggak? Bukan sedekah aja. Tidak semua perbuatan baik level keikhlasan dan sesuai sunnahnya sama. Ya nggak? Iya. Kenapa kok si fulanah yang zaniyah di kalangan Bani Israel yang berzina, pelacur, kemudian ngasih minum ke seekor anjing itu bisa dihapus dosa-dosa besar perzinahannya? Diterima nggak amalannya ini anjing? Diterima. Tapi kok bisa sampai menutup dosa-dosa besar? Berarti ini qabul dari segi apa? Ridho dan mahabbah. Pasti ada isyarat, pasti ada kualitasnya itu. Amalan sebelum keikhlasnya dan seterusnya. Keikhlasan orang dalam beramal beda-beda. Keikhlasan kita dalam satu model amalan tapi beda momentum pun beda. Anda mengisi kajian misalnya masih di jauh, antum nggak bisa tahu seberapa apakah Anda ikhlas atau enggak. Anda pun kadang-kadang nggak tahu bahwa Anda mungkin tidak ikhlas, nggak tahu. Dan mungkin kalaupun ikhlas, misal kadar antara kajian pekan ini dengan 2 pekan berikutnya boleh jadi beda nggak? Beda, dan itu siapa yang mengetahuinya? Allah Ta'ala. Kita kadang nggak tahu kadar diri kita beneran. Bahkan kadang-kadang kita terperdaya dengan perasaan sudah ikhlas. Perasaan terharunya kita dengan amalan kita, padahal bagi Allah belum tentu itu dianggap ikhlas oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi Allah bisa saja, Allah Ta'ala menerima kemudian amalan kita dari segi menerima untuk Allah berikan ganjaran dan pahala karena telah berbuat ihsan. Tapi mungkin kadar keikhlasannya kurang, atau ketepatan dengan sunnahnya juga belum begitu tepat mungkin. Tapi Allah ganjari, Allah berikan pahala atau Allah berikan ganjaran kebaikan di dunia atau mungkin di akhirat. Tetapi belum sampai Allah Ta'ala meridhoi orang ini betul-betul, karena mungkin masih ada taksir dan juga khalal dalam beramal, yaitu kekurangan dalam beramal. Mungkin kurang niatnya, kurang sesuai sunnahnya. Kan cuma 2 itu doang, udah khalas. Ya kan? Kurang niat dan kurang sesuai sunnahnya. Dan kadang-kadang ditambah dengan 3, kurang dari segi konteks. Kadang kurang dari segi konteks, tidak tepat
konteksnya, walaupun sesuai sunnah atau walaupun ikhlas, tapi konteksnya kadang kurang. Makanya kata siapa? Ali bin Abi Thalib kata salah. Hadithun nasa bima ya'rifun. Ya. Bicara dengan orang-orang sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Kadang kita udah ikhlas, ilmunya sesuai sunnah, dan tata cara mengajar juga baik, tapi ternyata istilah yang kita gunakan kadang nggak dimengerti oleh orang-orang. Mungkin karena kadang-kadang mengeluarkan istilah-istilah yang antum sendiri, apa sih Ustaz, ngomong apa sih? Ya ngomong itu, mau ngomong apa lagi ya? Mungkin antum nggak tahu. Iya. Dan itu kadar kualitasnya itu berkurang dibandingkan dengan yang memperhatikan masalah seluruhnya sampai sempurna khutbahnya atau kajiannya. Beda-beda. Maka ridho Allah dan bagaimana Allah mencintai kita itu gaib. Cuman terasa insyaallah kebaikan Allah terhadap kita. Kita husnudzan aja sama Allah Ta'ala. Sambil berharap terus bahwasanya Allah semoga meridhai dan mencintai kita. Jadi 1 dan 2 itu. Ya. Boleh jadi seseorang diterima amalannya dari segi Allah berikan pada dia jaza, ganjaran. Tetapi belum tentu Allah Ta'ala meridhoinya. Iya. Makanya di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mentahqiq bahwasanya boleh jadi orang yang, ini bukan berarti membenarkan maulid, perayaan maulid Nabi, bukan. Boleh jadi orang yang merayakan maulid Nabi itu dikarenakan niatan mereka yang mungkin baik, cinta kepada Nabi SAW. Tapi thariqah dan tata cara mereka salah, yaitu merayakan hal-hal yang ini perayaan bid'ah. Maka boleh jadi mereka ma'jur fi niyatihim, diganjari ma'jur. Ma'jur berarti ajr, thawab, ada pahala di niat mereka merayakan maulid tersebut. Atau niatnya apa? Karena cinta Rasul. Kalau iya ya, kalau emang benar murni cinta Rasul gitu ya, kalau misalnya ya, maka ada pahala di cinta mereka terhadap Rasul. Tapi perayaan bid'ah ini yang mereka lakukan diterima nggak sama Allah? Tidak diterima. Dari 3 model, dari tiga asnaf tadi, 3 macam ini nggak ada diterima itu perayaan itu, nggak diterima tuh. Tapi karena niatan mereka ada niatan baik mungkin untuk apa? Mencintai Rasul, tapi cara salah, bid'ah, berdosa. Maka mungkin niatan tersebut ma'jur, kata Nabi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Tapi di sini kan, kalaupun diganjari sampai mana? Diganjari berarti qabulnya yang 1, 2 atau 3 tadi? Kedua. Mungkin ada, itu pun mungkin ada ganjarannya. Sampai nomor 1 enggak? Enggak bakal. Kenapa? Karena Allah enggak ridho dengan bid'ah. Allah enggak ridho dengan bid'ah. Allah tidak mencintai bid'ah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau emang cinta sama Allah, ya ikut Rasulullah. Ittiba, dan ittiba itu lawan dari ibtida'. Mengikuti Nabi lawannya adalah berbuat bid'ah. Maka berbuat bid'ah ini mengundang kemurkaan Allah. Mungkin niatannya diganjari karena dia muslim yang mungkin ada niatan baik, tapi dia juga dapat dosa. Dan bagaimana Allah Ta'ala bisa ridho dengan hal seperti ini? Lah terus gimana kalau misalnya orang berbuat bid'ah tapi dia malah makin lancar ekonominya? Itu ghurur, ketertipuan, dan itu bisa jadi istidraj. Berbahaya itu. Wah pokoknya anak kalau misalnya perayaan bid'ah, anak rayain dah. Kenapa? Nasi berkatnya enak-enak. Ya antum emang nyari makan antum. Iya. Jadi itu rinciannya ikhwan. Antum dengan rincian tadi masalah qabul, banyak insyaallah hal yang antum bisa gali insyaallah. Jazakallahu khairan untuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Manar al-Munif. Iya. Itu yang kedua, qabul, al-jaza wa thawab. Yang ketiga, qabul isqatil wajibat awil uqubah, yaitu diterimanya amalan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban atau menggugurkan hukuman. Nggak dihukum dia karena dia udah menunaikannya. Iya. Sekarang pria yang dia nggak pernah ingat
enggak inget, oh saya nafkah itu ibadah, mencari nafkah itu ibadah, enggak, ya, tiap pagi pokoknya Senin sampai Jumat dia naik motor ke tempat kantor, ke kerja, dan pulang sore capek, udah enggak ada pikiran bahwasanya ini semua ibadah. Taib, dia telah menunaikan kewajiban enggak? Diterima enggak oleh Allah? Ayo jebakan, ayo. Diterima enggak oleh Allah? Antum enggak bisa bilang enggak atau iya. Rincian tadi kalau antum udah paham bisa antum jawab dengan baik. Diterima dari segi apa? Gugurnya kewajiban. Ya. Tapi dari segi pahala ada enggak? Tidak ada, karena tidak ada niatan. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Dia beramal nyari nafkah tapi enggak ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan sesuai ganjarannya dengan niatannya. Jadi enggak ada niat berarti enggak ada ganjaran, khalas. Tapi karena dia telah melakukan, maka udah gugur kewajibannya. Dia udah nafkahin, gugur kewajibannya. Tapi sayang, ya, kesian. Capek, keringetan, ya. Macet, emosi ditahan, sakit gigi pula. Itu Masya Allah. Ya, di kantor kemudian ngeliat bosnya itu sebelnya bikin mangkal, muka bosnya itu bikin banyak orang taubat misalnya. Kemudian dia ngeliat teman-temannya, kesel juga dia. Pulang, bininya itu BWL dan seterusnya. Wah, pokoknya hidupnya itu, isinya itu cuman komat kamit doang. Misu-misu. Tapi ternyata enggak dapat apa-apa dari pahala akhirat. Iya, kasihan. Pun kalau misalnya Allah Ta'ala ganjari dia, hanya ganjari di dunia saja. Karena tidak ada niatan. Itu saking baiknya Allah loh. Allah itu memberikan orang di dunia, ya, memberikan orang di dunia, baik yang beramal maupun enggak, Allah kasih enggak? Allah kasih, itulah Allah Ta'ala. Tapi jangan cuma cari level itu aja. Cari yang tinggi, yaitu akhirat, ya. Karena akhirat itu hanya Allah berikan kepada siapa? Mukminun, yang mereka dengan niatannya mereka beramal. Ya, semoga kajian ini bermanfaat. Tapi tadi yang faqad kafara bima unzila ala Muhammad ini belum. Nah, ini sedikit kita bahas. Yang lebih tepat dari dua pendapat ulama bahwasanya masalah kufur di dalam ini yang lebih kita ambil kalau secara mutlaknya adalah kufur yang maksud kufur asghar. Yaitu kufur yang tidak keluar dari Islam. Maka orang yang datang ke dukun, dia bertanya, kemudian dipercaya begitu saja, maka kita katakan ini adalah perbuatan kufur asghar, tidak langsung keluar dari Islam, kecuali kalau dia mempercayai dukun tersebut memang memiliki pengetahuan mutlak tentang seluruh hal gaib di semesta alam, atau tentang ajal manusia, ya, atau tentang hari kiamat, maka ini kufur akbar, keluar dari Islam. Ini bedanya. Tapi pada asalnya orang yang datang ke dukun, kalau dengan hadis ini, walaupun dia percaya dengan hadis ini, maka ditafsirkan oleh ulama kufur sini kufrun duna kufrin, atau disebut kufrun asghar, kufur kecil, tidak keluar dari Islam, tapi tetap fasik dan fajir dan berbahaya sekali. Ini dosa besar. Ini ada juga ulama yang berpendapat kufur di sini adalah kufur akbar, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi wallahu alam, untuk penjamaan hadis-hadis, karena apa? Karena dua hadis ini, yaitu ancamannya yang pertama tadi tidak diterima salatnya 40 hari. Kemudian kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kufur terhadap Islam. Kalau misalnya kufur di sini tafsirkan kufur akbar yang keluar dari Islam, maka salatnya bukan tidak terima 40 harusnya, selamanya sampai dia masuk Islam lagi, ya enggak? Nah, makanya ditafsirkan oleh sebagian ulama kufur yang maksud kufur asghar yang tidak keluar dari Islam, tapi berbahaya tetap. Taib, sampai sini clear insyaallah. Bagaimana kemudian kalau orang yang sudah kadung melakukan ini, misalnya 3 hari lalu dia nonton video YouTube tafsir bangunan kuno ini, tafsir bangunan kuno apa namanya? Kok tafsir sih? Penerawangan bangunan stasiun Jatinegara di Terawang, isinya apa aja? Padahal kan isinya cuma petugas, karcis, kan gitu doang isinya. Tapi dia nerawangnya yang beda dia. Ya, jin-jinnya, makhluk-makhluk gaibnya dan seterusnya. Dia terus di sana gini. Antum
nyimak itu tertarik dan senang. Atau mediumisasi dimasukin, kemudian nanti jinnya kemudian ngomong tentang makhluk-makhluk gaib di pantai dari Cikidul dan DKK ya. Teman-temannya ya, Blorong dan Sri siapa gitu dan seterusnya. Ya. Antum ini oh cakep banget ini ya. Nyirol Kidul lagi gitu. Oh, tertarik ini masyaallah. Antum terus wah tertarik gitu. Khalas ini 40 hari. Siap-siap itu 40 hari. Antum sholat sia-sia. Maksudnya nggak ada pahala, tapi terima dari segi pengguguran kewajiban. Taib. Bagaimana kalau ternyata beberapa hari kemudian antum lihat poster larangan mendatangi dukun kalau masalahnya. Cara kita tahu. Datang ah. Baru kemarin nih saya nonton dukun gitu. Ternyata dapat kajian ini dan antum bilang, waduh, ini ntar sholat isya capek-capek, mana imamnya mungkin lama lagi nanti gitu. Afwan nih ustadznya. Ntar nggak diterima sholat saya. Walaupun capek-capek nggak dapat pahala. Gimana dong? Nah, gimana solusinya? Taubat sekarang. Taubat dari hal itu. Dengan taubat istighfar, minta taubatnya nggak perlu syahadat, nggak perlu karena bukan keluar dari Islam. Maka cukup apa? Udah taubat, ya udah anda nggak mau lagi. Dan taubat itu melazimkan antum harus janji pada Allah tidak menonton itu lagi. Karena nggak ada kepentingan kan nonton itu, nggak ada kepentingan. Buat membantah enggak, buat referensi, buat ngebantah juga enggak perlu, nggak boleh, haram. Ya maka taubat Allah Taala akan kembalikan kemudian kondisinya seperti semula, diterima dan diganjari insyaallah Taala. Semoga Allah Taala menerima seluruh amalan kita dan memaafkan amalan-amalan kita yang terkandung padanya syirik ataupun bid'ah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang muhsinin yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.